tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Isnaini dari SMP IT Bunaya, Kabupaten Gayo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gayo. Kali ini, saya akan mendesimasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMP IT Bunaya, Kabupaten Gayo. Selamat menyaksikan. Tidak memperpanjang mukadimah ya, hari ini kita akan melakukan yang namanya sebuah diskusi tentang budaya positif aksi nyata yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita ya, nantinya yaitu dari Ibu Kurnia Isnaini SPD, yang mana beliau nanti akan menyampaikan kepada kita semua tentang budaya positif, aksinya tentang budaya positif ya. Jadi nanti kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari pemateri atau calon guru penggerak kita, kemudian kita akan sedikit berdiskusi tentang budaya positif tersebut ya. Untuk mempercepat waktu dan pelaksanaan, maka kami persilakan kepada Ibu Kurnia Ismail. Cek, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini, alhamdulillah, saya bisa melaksanakan aksi nyata budaya positif. Ini sebetulnya sudah beberapa hari tertunda ya Bu Sartika. Dari mulai hari Senin dan selanjutnya kawan-kawan semua sudah melaksanakan sebetulnya di sekolahnya masing-masing. Ini terakhir saya karena kita ada kegiatan 17 Agustus, demi mensukseskan itu saya tunda dulu untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Selawat dan salam mari bersama kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW. Lewat beliaulah kita bisa mengenal indahnya Islam, indahnya ilmu, dan menjadi umatnya terbaik di akhirat kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru di SMP IT Bunaya yang berkenan kiranya mendengarkan desimasi tentang budaya positif aksi nyata saya ini di modul 1.4. Sebetulnya kami hari ini sudah memasuki modul baru, yaitu modul 2.1. Ini modul terakhir. Di modul 1 ini ada modul budaya positif, yang mana yang saya dapatkan di modul 1 ini saya harus mengimbaskan kepada teman-teman semua apa yang saya dapatkan tentang budaya positif yang telah saya pelajari, dan itu saya akan berbagi kepada teman-teman semua, dan semoga nanti ini bisa kita terapkan di sekolah kita, karena sekolah kita sudah kurikulum merdeka ya Bu ya, akan melaksanakan kurikulum merdeka, dan semoga ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Bu Sartika bisa lanjutkan Bu. Baik, selanjutnya ibu-ibu sekalian, di sini kesepakatan kita dalam desimasi kali ini yaitu hadir sepenuhnya. Yang kedua, apapun pendapat teman kita, kita hargai. Yang ketiga, mendengarkan yang berbicara. Yang keempat, aktif memberi pendapat. Yang terakhir, menerima telepon di luar ruangan ya. Itu kesepakatan kita melaksanakan desimasi hari ini. Selanjutnya, di modul 1.1 itu yang pertama kami pelajari adalah tentang
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada 5 dia. Yang pertama, pendidikan itu harus selaras dengan kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Yang kedua itu kebudayaan itu dinamis, berarti kebudayaan kita ini tidak hanya berfokus itu aja, tapi kebudayaan kita itu harus berkembang mengikuti zaman sekarang gitu. Yang ketiga, guru itu menuntun sebetulnya ibu-ibu, bukan mengubah sifat anak itu menjadi bukan dia lagi. Sebetulnya anak-anak kita ini dia sejak lahir sudah diberikan sifatnya yang memang begitu, kita tidak bisa mengubahnya. Tetapi yang guru-guru lakukan ini hanyalah bisa menuntun. Misalkan, anak-anak ini terlahir sudah memang lasa dari lahirnya. Berarti kitalah sebagai guru menuntun mereka bagaimana cara lasa itu biar ke arah yang baik. Misalkan lasanya itu dia lari-lari, berarti kita arahkan dia ikut lomba lari. Nah, gitu dia ya. Kita tidak bisa mengubah sifat anak itu yang mereka dari lahir itu sudah bawa. Kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, karsa dan karya. Nah, kalau ini berarti karya anak-anak itu sudah ada pada mereka. Ya, yang selanjutnya berpihak kepada anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir ini, kita memberi pelajaran kepada anak itu harus memenuhi kebutuhannya, bukan kebutuhan kita. Kita memberikan pelajaran ke anak ini apakah tuntutan kita menyelesaikan administrasi, apakah hanya memenuhi administrasi ini atau memberikan pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Karena sebetulnya anak-anak ini mereka kebutuhannya berbeda-beda. Misal anak A ini dia cepat tanggap dalam pembelajaran Al-Quran. Ada satu lagi tidak tanggap. Berarti kita harus memberikan kebutuhannya. Kita tidak boleh memaksakan targetnya itu harus sama. Ya, kita harus menyesuaikan kebutuhannya. Berarti untuk target yang anak lambat ini kita sesuaikan targetnya saja. Kita tidak boleh menyamakan targetnya. Harus 10 juz, harus 5 juz. Kita tidak boleh menyamakan target. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Baik, selanjutnya modul 1.2 ini ada nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama sekali Bapak Ibu, di sini ada nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Ini semua sebetulnya bukan cuma guru penggerak yang harus punya, tetapi guru-guru yang ada di SMP IT Bunaya ini semua harus memiliki nilai-nilai ini. Yang pertama, mandiri. Kita tidak perlu disuruh dulu baru mengerjakan. Nah, itu dia kalau sifat mandiri. Kalau kolaboratif, misal kita harus mampu bekerja sama dalam tim. Tidak harus dulu diajak dulu baru mau bekerja sama. Kita harus aktifkan diri gitu. Yang selanjutnya reflektif. Kita mau dikritik. Jangan nanti sedikit-sedikit dikritik langsung kalau bahasa kalian salah. Nah, itu tidak boleh ada dalam diri kita. Karena seorang guru itu kalau dia sifatnya reflektif, dia mau berubah. Kalau yang orangnya tidak mau dikritik, berarti dia tidak mau berubah. Dia mau dengan dirinya saja. Reflektif ini sebetulnya harus dilaksanakan di sekolah agar guru-guru tersebut merasa ada perubahan dalam dirinya. Ada yang tidak baik, berarti itu yang harus diberhentikan, dan yang baiknya kita laksanakan kembali. Selanjutnya inovatif. Nah, inovatif ini juga harus dimiliki seorang guru. Kita tidak boleh mengajar dengan metode itu aja. Bukan cuma di kelas, di Al-Quran juga kita harus memiliki metode-metode tertentu ya. Biar anak-anak kita itu merasa nyaman dalam pembelajaran kita yang sedang berlangsung.
Selanjutnya berpihak kepada murid. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak boleh memaksakan kehendak, harus sesuai target ini. Kalau nggak sesuai target nanti saya dimarahi pimpinan. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menyesuaikan target. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Di sini ada 5 perannya. Yang pertama, menjadi pemimpin pelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, selanjutnya menjadi coach bagi guru yang lain. Boleh lanjut? Ya, selanjutnya ada di modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, di visi guru penggerak ini saya memiliki visi murid impian yaitu terwujudnya sekolah yang mampu menggali potensi siswa yang berkarakter pelajar Pancasila. Nah, ini adalah visi murid impian yang sudah saya ajukan di LMS saya di guru penggerak. Selanjutnya di sini ada pernyataan prakarsa perubahannya itu adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ini nanti Bapak Ibu guru nanti beberapa kali akan saya ambil videonya tentang cara mengajarnya di kelas, yaitu dengan cara menyenangkan. Boleh nanti dengan permainan ataupun dengan hal lain lah, misalkan metodenya yang berbeda. Nah, ini yang terakhir, ini tentang budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Adakah yang sudah tahu kira-kira tentang budaya positif? Positif itu berarti kan baik, ya kan? Bukan yang negatif, bukan yang tidak baik. Budaya positif. Ada yang tahu kira-kira Bapak Ibu? Coba ibu-ibunya masih. Budaya positif. Ada Bu Hasanah? Budaya positif sekolah kita ini sebetulnya sudah melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Malahan kalau kita teliti, sekolah kita ini lebih lagi budaya positifnya dari sekolah lain. Karena anak-anak di sini datang orang lain selalu salam, itu juga termasuk budaya positif. Itu juga memberi salam kepada orang lain, nah itu juga budaya positif. Kita kalau ke sekolah lain itu jarang kalau kita melakukan sekolah negeri ya. Kita kalau datang ke sana anaknya lari ke sana sini. Berarti di sekolah mereka belum ada diterapkan tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat berbentuk nilai melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendidikan, agama, dan tradisi serta sejarah yang ada di sekolah kita ini. Selanjutnya, di sini budaya positif itu terbagi 5 ya. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari ini kita jangan pernah memberikan hukuman ataupun hadiah kepada anak. Maksudnya bukan tidak boleh memberikan, boleh memberikan. Dalam artian maksudnya apakah hadiah ini memang kita berikan kepada anak untuk dia lebih maju, atau memang hadiah ini atas prestasi mereka. Misalkan ya, jangan memberikan hadiah kepada anak tetapi itu hanya sebatas
kerjanya saja, tapi untuk kedepannya nanti tidak ada perubahan. Dia hanya nanti bekerja untuk hadiah itu saja kedepannya. Ya, berarti nanti misalkan seperti kita mau mengadakan siapa yang paling tinggi hafalannya akan diberikan hadiah. Nah, itu nanti tidak efektif ya sebetulnya. Nanti anak itu mengejar hadiah itu, mengejar hafalannya itu hanya untuk hadiah, bukan untuk selanjutnya untuk kepentingannya. Ya, selanjutnya Bu. Lanjut. Yang selanjutnya ini yang kedua, peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya hampir sama dengan kontrak belajar di kelas. Ini bukan hanya di kelas nih, di halakoh Quran pun sebetulnya juga harus ada yang namanya kontrak belajar ini. Kontrak belajar ini bukan kita yang membuat, tetapi kesepakatan bersama di dalam halakoh kita itu atau di dalam kelas. Yang mana kesepakatan ini bukan peraturan dan bukan larangan pun. Kita menyepakati bersama, misalkan mempunyai kalimat negatif dan kalimat yang berupa larangan. Keyakinan kelas ini lebih mendekat terhadap kalimat-kalimat positif yang sifatnya universal. Maksudnya itu, kita membuat kesepakatan kelas itu agar anak-anak itu lebih disiplin ya di dalam kelompok atau di dalam kelas. Misal, anak-anak itu kita membuat kesepakatan kelas harus membersihkan kelas sesuai tiket. Itu kan kesepakatan bersama. Kalau kita guru yang menentukan saja itu namanya peraturan. Kita berarti harus ini peraturannya harus kamu taati. Kalau nggak ditaati nanti harus dikasih hukuman. Nah itu tidak efektif sebetulnya. Kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas ataupun kesepakatan halakoh tadi ya. Ya, selanjutnya cara merumuskan keyakinan kelas itu atau keyakinan kelompok. Kalau di sini namanya ada halakoh Quran. Yang pertama itu bertanya kepada siswa tentang harapannya. Nah itu bisa di halakoh Quran misalkan kalian mau seperti apa di halakoh Quran kita ini? Kan pasti ada masukan nih dari anak-anak nanti. Bu, saya ingin halakoh kita lebih aktif. Nanti dari sini kamu apa? Kalau dari sini apa? Pasti ada masukan. Yang selanjutnya semua siswa berhak menuliskan ide keyakinannya. Jadi semua kelompok itu atau semua yang ada di kelompok kita itu berhak nanti membuat idenya. Misal tidak boleh permisi. Kalian setuju tidak boleh permisi? Setuju. Nah, itu nanti yang kita buat menjadi keyakinan kelas. Itu dia nanti ya. Di kelas ini wajib dibuat, kalau di kurikulum merdeka ini wajib dibuat di keyakinan kelas ini. Tapi di halakoh pun ini bisa dibuat sebetulnya. Ini bukan peraturan, tapi keyakinan bersama di dalam kelompok itu. Yang ketiga, jadikan keyakinan konsisten dan mudah diingat. Misal kalau ibu-ibu mau buat itu nanti kalimatnya yang mudah diingat. Misal tidak boleh permisi. Kalau permisi harus cuman beberapa menit, misalkan dari setiap siswanya itu kan ada masukannya nanti ya. Yang selanjutnya itu harus disetujui bersama. Kita tidak boleh nanti sebagai guru harus ini keyakinan yang saya buat harus kalian setujui. Itu tidak boleh, tapi kita harus menyetujuinya bersama dengan murid. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Ketika salah satu ini tidak dipenuhi, pasti siswa-siswa kita akan ada yang misal rasa kasih sayang dan tidak diterima ini. Misal kita sering menjumpai anak-anak kita ini dengan kasus dia ini di sekolah ini pasti ada masalah. Setelah kita telusuri ada yang broken home lah di rumah. Berarti dia kekurangan kasih sayang dan rasa diterimanya. Itulah yang kita berikan, berarti di sekolah ini kita harus memberikan kasih sayang yang lebih kepada dia. Dan rasa diterimanya itu
dia itu nyaman bersama kita, itu yang harus kita berikan. Kalau dia tidak diterima misalkan di rumahnya, ayahnya dan ibunya telah berpisah, kita yang harus memberikan kasih sayang itu kepada dia agar kebutuhannya yang 5 ini terpenuhi. Ini yang sering sering di sekolah nih dialami. Misalkan penguasaan nih, ada salah satu murid yang tidak puas tentang penguasaan nih, dia pasti akan berontak. Dia harus menjadi ketua kelas di kelasnya itu, tapi dia tidak terpilih, dia pasti akan berontak. Jadi kita harus memberikan yang namanya penguasaan terhadap dia. Kita harus memberikan rasa penguasaannya ini kepada dia. Misal kita arahkan dia untuk menjadi pemimpin kelompoknya, atau kita arahkan menjadi pemimpin. Ini sebetulnya sifat-sifatnya ini. Ada sifat orang yang ingin menjadi pemimpin, tapi kita tidak berikan, itu pasti dia akan berontak. Ada yang salah lah nanti, ada yang dia pasti berontak di kelompoknya itu. Kebutuhan yang pertama itu misal kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, salah satu ini kalau tidak terpenuhi pasti anak-anak akan berontak. Kalau di sekolah kita misalkan sering anak-anak ini meminta jajan kawannya, itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Apa kira-kira misalkan uangnya tidak cukup diberikan orang tua, atau dia tidak bisa mengatur keuangannya, sekali kasih orang tua langsung habis hari itu. Jadi kita sebagai guru, kita yang mengarahkan bagaimana cara mengatur keuangannya itu agar terpenuhi selama seminggu. Ya, itu tentang kebutuhan hidup. Yang kedua tentang kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Selanjutnya, bagi mereka, teman-teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini yang sering terjadi nih. Kalau misalkan di kelas itu anak-anak ada yang ngantuk lah ini segala macam, berarti ada yang salah nih pada mereka. Mungkin mereka kurang suka kepada gurunya. Berarti kita yang harus menyesuaikan diri untuk mereka sukai. Apa sebetulnya yang mereka sukai, itu yang harus kita lakukan. Jadi mereka ini nanti akan menyukai pembelajaran yang kita bawakan. Selanjutnya ada penguasaan. Kebutuhan untuk berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ini ada biasanya di sekolah, tapi tidak terlalu banyak. Ini biasanya anak-anak yang berprestasi nih di kelas. Dia maunya diakui terus, kamu hebat, kamu juara 1, kamu paling hebat di kelas ini. Ada yang anak-anak memang harus kita akui memang dia itu hebat, tetapi jangan kita beritahu di khalayak ramai. Ada yang memang sebagian tidak suka dia. Anak-anak ini ketika kita beritahu misalkan ini yang paling hebat, jadi anak-anak yang tidak hebat ini nanti dia merasa, wah ibu ini tidak adil nih, dia ketika mendapat juara 1 selalu diumumkan, tapi ketika saya berbuat baik tidak pernah dipuji. Itu kita sebagai guru berarti kita harus memberikan, misalkan anak-anak ini telah membuang sampah pada tempatnya, kita berikan pujian, terima kasih ya telah membuang sampah pada tempatnya. Itu anak-anak akan merasa ibu ini sangat menghargai saya dalam berbuat itu. Misalkan mengangkat jemuran, entah jemuran kawannya, setidaknya kita ucapkanlah terima kasih kepada anak-anak ya. Jadi itulah bentuk penghargaan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu akan merasa, oh ibu ini kayaknya sama saya, oh ini kali nih semangat kali dia terhadap saya gitu ya. Jadi sekilas pujian itu tidak akan menginginkan anak-anak ya. Kita setidaknya kalau dia misalkan membawakan sesuatu untuk kita, ucapkanlah terima kasih.
ketika kita suruh mengambilkan ini, ucapkan terima kasih. Boleh kok kita meminta maaf kepada anak kita juga, tidak ada salahnya. Tidak akan menurunkan derajat kita kalau kita meminta maaf kepada anak ya. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Ini dia kebutuhan kebebasannya. Berarti anak-anak di dalam kelasku, kalau mereka misalkan sering melempari kawannya, berarti dia butuh kebebasan sebetulnya. Kebebasan apa? Berarti ketika di luar kelas kita suruh anak-anak ini misalkan mau main panah, itu kan melempar juga ke sana, ya kan? Berarti mereka ini butuh kebebasan dalam artian mereka ini ingin menyalurkan bakatnya dengan itu. Tidak boleh kita larang, tetapi kita arahkan anak, sebetulnya kamu mau apa gitu. Adakah yang ingin kamu laksanakan dengan hal baik? Jangan melempari kawan kita itu dengan hal yang tidak baik. Itu kan tidak baik, ya kan? Selanjutnya Bu. Yang selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Ini kita sebagai guru. Sebagai guru itu kita itu berada di posisi mana nih kira-kira? Ini hanya kita yang mampu menentukan sendiri. Saya pun tidak bisa menentukan. Misalkan Bu Hasani posisi kontrol seorang guru hukum, itu tidak bisa saya tentukan. Kita hanya bisa menganalisis diri kita sendiri nih di mana nanti ya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai temankah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini nanti kita di mana nih? Selanjutnya, ini. Yang pertama, ada identitas gagal dan ada identitas berhasil ya. Kalau kita sebagai guru di posisi perilaku negatif, itu ada 2. Sebagai guru penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, yang pertama, misalkan kalau guru-guru ciri guru seorang penghukum, dia itu selalu menghardik anak-anak. Tidak pernah benar di matanya memang anak-anak itu. Ya, selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan malahan bisa menyindir. Itu seorang guru yang ciri-ciri penghukum. Itu adalah kalau yang penghukum ini adalah serendah-rendahnya posisi kontrol seorang guru. Nah, guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Ini dia, guru akan berkata gini dia. Kalau guru seorang penghukum, dan hasilnya itu anak-anak akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Dia akan dendam kepada kita, walaupun lah tidak dibilangnya kita itu saya dendam kepada ibu ini. Saya selalu hukumnya pun berdiri sampai beberapa jam. Dia tidak dibilang, cuman dalam hatinya tengok suatu saat pasti ngomong saya. Itu dia ya, kalau hukum. Selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Ada guru yang ini guru yang suka membuat anak-anak itu bersalah. Yang pertama itu dia selalu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalkan guru ini, saya merasa kecewa terhadap kalian nih. Kelakuan kalian hari ini begitu mengecewakan saya ini. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu dia ya. Hasilnya, anak itu akan bersembunyi-bersembunyi dia. Maksudnya, dia takut kelihatan oleh kita. Selanjutnya dia akan menyangkal dan berbohong. Dia ini sering berbohong nanti hasilnya. Kalau kita sebagai membuat orang merasa bersalah, karena dia tidak ingin disalahkan, pasti dia mau berbohong nanti. Ketika kita tanya pasti berbohong dia. Kalau guru di posisi membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya ada sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini, guru berbuat itu membuatkan alasan
untuk murid-muridnya. Nah, guru ini akan membuat alasan, boleh ibu bantu, boleh ibu ini kan, tenang aja, nanti ibu bantu. Nah, itu dia guru sebagai teman. Selanjutnya guru akan berkata, lakukan aja demi ibu kan. Nah, itu sebagai teman ya. Ya sudah, nanti ibu bantu ya, kamu tenang aja. Nah, itu guru sebagai teman. Hasilnya itu nanti anak akan bergantungan. Maksudnya anak itu akan merasa tergantung. Ada sedikit masalah nanti ibu itu aja ininya. Ada sedikit tugas nanti coba bantu ibu itu aja. Coba sama ibu itu aja. Jadi anak-anak ini akan merasa tergantungan terhadap ya. Selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini guru berbuat pasti menghitung dan mengukur. Kamu berapa kali sudah berbuat salah? Nah, itu dia. Dan mengukur. Ya, itu guru-guru itu pasti dia berkata nanti berapa kali kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, itu dia sebagai guru pemantau ataupun pengawas. Guru-guru itu selalu mengawasi gerak-geriknya. Nah, ini guru pengawas. Dan hasilnya itu akan nah, itu anak-anak hasilnya akan menyesuaikan apabila diawasi. Nah, jadi anak-anak ini akan berbuat kalau kita kontrol di kantor nih aja. Ini sering saya perhatikan memang di sini anak-anak itu akan berbuat kalau kita mikirkan dulu. Nah, itu dia sebagai guru pengawas. Dia ditakuti juga itu. Anak-anak itu akan mengerjakan kalau kita suruh. Nah, kalau nggak ada nampak kita, udah berbuat kembali dia ya. Dan yang terbaik itu adalah posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Ya, kalau sebagai manajer itu guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika anak itu merasa bersalah ataupun merasa apa yang mau diinginkan pasti kita tanya dulu kepada anak itu ya. Yang selanjutnya guru akan apa yang akan kita yakini dan apa kamu meyakini hal tersebut. Misalkan kalau anak itu berbuat salah kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita panggil dulu, kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang jangan langsung menghardik orang itu. Kita panggil, kita buat dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Misal, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Dengan nada yang rendah, jangan nada yang tinggi langsung. Kenapa kamu melakukan ini? Itu kan anak-anak itu langsung down langsung dia ya. Jadi nanti ini hasilnya anak-anak akan menguatkan karakter mereka sebetulnya. Ini akan menguatkan karakter di posisi manajer ya. Jadi seorang guru itu harus di posisi yang paling tinggi sebetulnya sebagai manajer ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, restitusi ini sebetulnya proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau kita sering ada masalah di sekolah ini nih, ini bisa digunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jangan langsung nanti berdiri di lapangan semua. Ya, dari sini ke depan coba kita ubah pola pikir kita untuk menyelesaikan masalah anak itu menggunakan segitiga restitusi. Lanjut. Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu yang kita laksanakan adalah menstabilkan identitas dulu. Kita panggil dulu anak-anak itu yang bersalah, kita panggil ke kantor, kita stabilkan identitasnya. Misalkan kita ajak dulu ngobrol-ngobrol dulu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol baru kita validasi tindakannya. Validasi tindakan yang salah kita tanyakan, apa betul kamu melakukan ini tadi kepada teman kamu? Nah, kita tanyakan. Setelah dia menjawab, baru kita menanyakan keyakinannya. Ini yang ketiga. Nah, kalau kamu berbuat salah terhadap teman kamu tadi, kamu mau nggak memperbaikinya? Nah, kita tanyakan ke mereka, apakah mereka mau nih memperbaiki kesalahannya. Bukan kita yang memperbaiki, tapi mereka yang memperbaikinya ya. Ini bisa kita laksanakan
menanyakan keyakinannya ini, dan mereka yang melaksanakannya, mereka yang meminta maaf, mereka yang menyelesaikan masalahnya, bukan kita. Kita hanya sebagai merestitusi mereka agar mereka ini paham kalau mereka berbuat salah, mereka harus menyelesaikannya secara mandiri juga, harus meminta maaf kepada kawannya, selanjutnya tidak boleh lagi mengerjakan ini. Ya, ini harus kita tanyakan. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi dulu tindakannya. Apakah betul nih memang? Kalau kita tidak validasi, kita tidak tahu nih, misalkan apakah dia memang bersalah. Mungkin saja nanti di masalahnya ini ada orang lain yang terlibat. Makanya kita harus yang kedua ini melaksanakan validasi tindakan dulu. Ya, yang selanjutnya kita tanyakan keyakinannya, apakah mau merubah kesalahannya itu, meminta maaf kepada temannya. Selanjutnya, nah, yang terakhir itu kerja seorang guru itu tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi di awal, sebetulnya kita ini tidak bisa merubah seseorang, tapi kita bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Anak-anak ini yang sudah mempunyai sifat itu sejak lahir, tidak bisa kita ubah langsung untuk baik langsung, tidak bisa. Tetapi kita bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Memang anak-anak ini sudah terlahir, memang dia mempunyai kodrat alamnya itu sudah ada sejak lahir. Kita tidak bisa langsung merubahnya, memang keturunannya seperti ini. Kita yang harus menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Ya, kita tidak bisa merubah, tetapi kita bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Kita yang mengarahkannya. Jadi kerjaan seorang guru itu adalah menuntun, tidak luput seperti seorang petani. Kita berusaha bukanlah profesi sebagai petani, maksudnya kita ibaratkan itu anak-anak kita itu adalah tanaman yang kita rawat. Bagaimana kalau ada duri di sampingnya kita singkirkan, kalau ada ilalang kita cabut, itu kita diibaratkan seorang petani sebetulnya ya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian diseminasi pengimbasan aksi nyata modul 1.4 kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, yang datangnya dari saya. Selanjutnya kita akan bertemu kembali, pokoknya setiap bulan saya kesini ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Kurnia ya yang sudah menyampaikan definisinya. Mungkin ada dari Bu yang nanti ingin bertanya, kita buka sesi diskusi Bu. Ya Bu. Jadi mungkin ada yang mengganjal di hati atau memang ada yang ingin disampaikan gitu terkait tentang modul 1.4 yaitu aksi nyata budaya positif. Kita buka, silakan. Ibu-ibu tentang budaya positif. Yang menariknya di ini Bu ya. Kalau saya boleh Bu ya? Boleh Bu. Ini kan terkait pengontrolan dulu ya. Sebenarnya di sini kan Posisi guru sebagai pengontrol. posisi kita, kan. Jadi kan ada posisi yang negatif dan positif. Iya. Nah, tapi kalau seorang guru itu mempunyai semua, gimana? Kayak penghukum juga dia ada pada diri dia, ya kan? Iya. Membuat seorang siswa itu merasa bersalah juga. Karena juga bisa sebagai teman, pemantau atau manajer. Itu bagaimana? Maksudnya boleh nggak digabungkan gitu? Boleh misalkan di posisi tertentu kita bisa nggak jadi penghukum gitu maksudnya. Ya, maksudnya dari kelima itu ada pada diri guru itu. Artinya kan dua-duanya itu ada kan, ada dari sisi positif dan Sisi negatifnya. negatifnya. Itu gimana? Itulah kami sudah memang sama pembimbing kami konsultasi.
itulah sebaik-baiknya guru di posisi kontrol di manajer. Kalaupun ada misalkan sifat penghukum atau sifat teman terhadap muridnya itulah harus dibuang. Kita harus di posisi yang paling tinggi di manajer. Karena hasilnya ini pasti akan berbeda. Misal, kalau seorang penghukum pada guru, di suatu saat anak-anak itu akan dendam terhadap. Maka kalau kita di posisi yang keempat ini, cobalah berubah ke jadi yang lebih tinggi di posisi manajer, ya, agar anak-anak itu nanti kita tidak perlu arahkan pun anak-anak itu sudah sadar sendirinya mau melakukan hal baik, mau membantu sesama. Kita tidak perlu lagi arahkan, anak-anak akan merasa sadar dengan cara kita tersebut. Kalau kita sebagai yang empat ini, anak-anak masih ketergantungan, anak-anak masih dendam, anak-anak akan berbohong. Nah itu kalau kita di posisi yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, itu dia. Jadi kalau kita selama ini memang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, cobalah beralih ke posisi manajer. Memang agak susah dia memang. Kita pun langsung nanti ada masalah sedikit, wah hukumkan aja terus, nah gitu nanti kan. Itulah maksudnya mulai dari sini, cobalah kita berubah ke arah manajer. Jadi kalau anak-anak itu ada berbuat salah, coba gunakan segitiga restitusi tadi. Kita ajak anak itu ngobrol, mungkin saja ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, yang seperti saya katakan tadi kan. Kalau kita anak-anak ini kita tidak ajak bicara empat mata ataupun kita ajak di suatu ruangan, kita tidak tahu sebetulnya adakah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Misal seperti tadi ada kebutuhan kasih sayang, dia sering berontak di sekolah, kalau kita tidak tanya, mungkin saja di rumahnya dia orang tuanya broken home kan, dia jadi kekurangan kasih sayang. Jadi itulah kita harus di posisi manajer. Kita harus menggali masalahnya itu dari awal. Adakah kebutuhan yang tidak terpenuhi? Misal dia sering merampas uang jajanan adik kelasnya, mungkin saja dia tidak pandai mendalam mengatur keuangannya. Jadi kita sebagai guru yang harus mengatur keuangannya, ya kan? Itulah sebaik-baiknya posisi kontrol itu adalah di posisi manajer. Dari diri dulu Ya, dari diri memang. Kita tidak bisa langsung ayo berubah terus dari manajer, tapi kita yang harus memulainya sendiri di posisi manajer itu. Coba gali masalah anak-anak ini di mana sebenarnya. Misal anak-anak ini lambat kali Bu dalam menghafal. Mungkin saja dia ada ini ya kan, dia itu menghafalnya secara audio, bukan secara visual. Ada yang anak-anak seperti itu, tapi kita memaksakan hafal terus. Lama kali ini anak-anak itu kita langsung ngejudge dia, menghardik dia tadi kan. Tapi anak-anak ini ada yang dia menghafal itu melalui audio, ada yang dengan melihat, dia harus dilihatnya dulu beberapa kali baru dia hafal. Ada yang anak-anak seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menghardik anak-anak, kamu lambat kali dalam menghafal, kamu kenapa ini kali tidak menghafal ini. Di kelas juga demikian, misalkan anak-anak, kenapa kamu lambat dalam menerima pembelajaran ibu? Ya, berarti ada yang salah di metode kita. Metode kita dalam menyampaikannya itu ada yang salah. Baik, ada lagi ibu-ibu kira-kira pertanyaannya? Ini tentang budaya positif, ini tentang lingkungan sekolah nih. Kejadian-kejadian yang ada di sekolah, bagaimana cara memecahkan masalahnya. Ada lagi ibu-ibu? Pokoknya kita mulai ubah dari sekarang ya. Itu lebih baik depannya. Cukup ya. Udah Bu, tutup. Baik, mungkin sekian ya diskusi kita hari ini tentang aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Bu Kurnia. Ya, semoga bisa kita terapkan nanti di lingkungan sekolah kita, yang baik itu dari segi kasih sayang, pengontrolan diri, kemudian pengontrolan guru, apa-apa saja yang nanti harus kita ubah ya tentang budaya positif dan
masih jauh. Jadi kami ucapkan terima kasih. Demikian ya penyampaiannya, lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk Baik, untuk diperkenalkan, Ibu di sini akan membuat peraturan. Sebetulnya bukan peraturan yang dibuat, tapi kita yang menyepakati. Apa sih sebetulnya peraturan yang akan kita sepakati selama kelas ini berlangsung, ataupun selama kelas Bapak berlangsung, misalkan tidak boleh keluar, mungkin harus minta izin dulu ke ya. Peraturannya bukan ibu yang buat, tetapi kalian, dan harus kita sepakati bersama. Misal di dalam kelas tidak boleh berkumpul. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.